Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgal Teens di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang ke tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama. Yuk, aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Mari kita bertepuk tangan dan berikan pujian yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on. Kau ada pendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Say, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita,
You're in the promise, and on the days the furnace finds my faith. You're the fourth within the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. In my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me, 'cause through the highs and lows and in between, God, you go ahead on me. And where you call me, I will follow. And if the water flows beneath my feet, yeah, you pull me from the deep. Come on, everybody say, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. In my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Sing like you trust Him. Come on, let's sing like you trust Him for tomorrow. Come on, say, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. Yeah, my hindsight says I can count on this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Sing it! My hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Yes, He is. Come on, let's learn this new song. In your name, Jesus, there is healing, there is power, there is strength. Come on, let's worship. We speak strength into these weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak, nothing is incurable. We know that nothing is impossible. For in His name there are miracles. Come on, sing this. Our God is more than
to be restored. Come on, rise up and give the glory to the Lord. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Oh, our God is full of power. Our God, the strongest tower. He is always with us. He is faithful till the end. We speak life in the name. In the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give all the praise to the one who's worthy of all glory. Jesus is His name. So we lift our voice in praise. Come on, we speak life. We speak life. We speak life. In the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give all the praise to the one who's worthy of all glory. Jesus is His name. So we lift our voice in praise. Come on, let's worship. Jesus be lifted high. Thank you, God. Give all the praise. Come on, let's sing this. We worship You, Lord. We worship You, Lord. We worship You alone. Lord, we worship You. Sing, we worship You. Lord, we worship You. Lord, we worship You.
you. Lord, we worship you alone. Oh, your name is beautiful, oh God. Come on, let's sing this. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Come on. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. Oh, come on. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Oh, come on. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you Tuhan, karena dari dulu, sekarang, selamanya Tuhan Kau gak pernah berubah. Your name is all powerful, all beautiful, and all wonderful. Ini segala pujian penyembahan kami, biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dan dimanapun teman-teman berada, kita semua siap dengar firman Tuhan. Kita siap buat bisa belajar firman Tuhan hari ini. So sit upright, duduk yang baik, biar kita bisa fokus dengar firman Tuhan. Let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus urapi kami, untuk kami bisa mengerti firman, dan kami menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. So hari ini, teman-teman berapa banyak dari teman-teman yang ingat awal-awal kita kenal Tuhan Yesus itu rasanya gimana? Wow. Waktu kita pertama kali declare dengan iman kita bilang, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan aku. The moment kita burst into tears, kita benar-benar in awe di hadapan Tuhan, kita mengalami dekat sama Tuhan, kita senang banget ke gereja, kita senang banget pujian penyembahan, kita senang banget baca Alkitab. Teman-teman pernah mengalami masa-masa itu nggak teman-teman? Nah, tapi berapa banyak dari kita yang waktu kita udah mengalami masa-masa kayak gitu, by time, kok kayaknya jadi kayak biasa aja ya, yang tadinya kita senang memuji Tuhan, jadinya biasa aja. Yang tadi kita senang mendengar firman, jadinya biasa aja. Waktu kita dengar firman Tuhan,
Udah tahu firmannya itu lagi kan, udah tahu kok, mesti baca kitab, mesti memberi, mesti mengampuni, nggak boleh ngontek, mesti jujur, udah tahu firmannya. Jadinya familiar, jadinya kayak gitu-gitu aja, jadinya biasa aja, jadinya sudah tidak ada gairah lagi teman-teman. Nah, hari ini kita mau sama-sama bahas mengenai namanya familiarity. Nah, kita mesti hati-hati dengan kata familiarity ini teman-teman. Kenapa? Karena sesuatu yang tadinya kita suka, sesuatu yang tadinya kita value, kita hargai, kita benar-benar junjung tinggi, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja karena ada suatu familiarity. Orang waktu dia beribadah tadinya excited, bisa jadi biasa-biasa aja. Kenapa? Karena familiarity. Yang tadinya hormat sama papa mama kita put respect, kita dengerin apa yang mereka ngomong, tapi akhirnya jadi kayak cuek, jadinya nggak mau tahu, jadinya kayak rolling eyes depan dia. Kenapa? Bisa jadi karena familiarity. Yang tadinya kita senang main game gitu, kita senang, tapi akhirnya jadi bosan. Kenapa? Karena familiarity. Nah, kenapa sih familiarity ini bisa membuat sesuatu turun? Karena kita melihat sesuatu jadinya biasa-biasa aja. Ya udah, emang biasanya begini. Ya udah, emang biasanya begitu. Atau misalkan awalnya kita dapat handphone baru, seneng banget kan, handphone paling canggih pada masanya, yang bisa dilipat lah, layarnya bisa dua-duanya ada. Wah, yang kamera yang paling bagus, yang paling cepat. Tapi by time akhirnya jadi biasa aja. Kenapa? Karena ya udah handphone doang. Lama-lama jadi kayak ya udah biasa aja. Kenapa? Karena familiarity. Teman-teman, semua hal yang kita tidak jaga dengan baik akhirnya menjadi sesuatu yang familiar, termasuk ibadah kita. Kita yang tadinya excited beribadah sama Tuhan bisa jadi familiar, bisa akhirnya jadi biasa-biasa aja karena familiarity. Dan yang paling menakutkan, waktu kita biasa-biasa aja beribadah, akhirnya kita jadi bosen, akhirnya kita jadi nggak enjoy, akhirnya kita nggak mau ke gereja, dan akhirnya kita tidak lagi cari Tuhan dan kita pergi dari Tuhan. Itu serem banget teman-teman. So, kita mesti bisa belajar bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita agar kita tidak menjadi orang yang familiar, tidak menjadi orang yang menganggap jadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Nah, Yesus waktu dia kembali ke Nazaret, dia di situ pun juga mau melakukan mujizat. Dia mau menyembuhkan orang sakit, dia mau melakukan mujizat buat orang-orang yang memerlukan. Kenapa? Karena di kota-kota lain, kemana-mana, Yesus melakukan mujizat dan banyak orang alami mujizat Tuhan. Tapi waktu dia kembali ke kota Nazaret, orang-orang Nazaret, nah ya Yesus kan lahirnya di Nazaret. Berarti kan orang-orang Nazaret tahu Yesus ini siapa. Orang-orang berpikir kayak gini, dia kan tukang kayu. Dia kan orangnya ya biasa-biasa aja. Kok bisa sih melakukan mujizat? Orangnya jadi skeptis, orang jadi familiar. Dia kan anak tukang kayu. Emang dia bisa apa sih? Akhirnya apa yang terjadi? Waktu orang-orang di situ mereka punya responnya, mereka familiar terhadap Yesus. Akhirnya Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat di sana. Mark 6 verse 5. He could not do any miracles there except lay his hands on the few sick people and heal them. Sayang banget teman-teman, Yesus yang melakukan banyak mujizat di mana-mana, tapi di kotanya sendiri, karena orang-orang menganggap dia biasa aja, familiar sama dia, akhirnya tidak banyak mujizat terjadi di kota Nazaret itu. Teman-teman, in our life, dalam kehidupan kerohanian kita terutama, jangan sampai kita jadi orang yang familiar terhadap berkatnya Yesus, terhadap apa yang Yesus bisa buat dalam kehidupan kita, terhadap mujizat-mujizatnya Yesus bisa buat. Kenapa? Kalau kita jadi orang yang familiar, orang yang menganggap berkat itu jadi sesuatu yang biasa, kita menganggap mujizat Tuhan jadi sesuatu yang biasa, pada akhirnya kita bisa tidak mengalami mujizat atau berkat Tuhan karena kita familiar terhadap apa yang Tuhan Yesus buat dalam kehidupan kita. So, kita perlu menjaga hati dan pikiran kita agar kita tidak dibutakan oleh familiarity yang ada. So, gimana caranya teman-teman? Ada dua hal. Catat ya teman-teman ya, kita buat ini sama-sama. Aku pun juga lakukan ini sama-sama untuk aku bisa menjaga di hidup aku, untuk aku tidak
terbutakan oleh familiarity. Yang pertama, come with a thankful heart. Kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati bersyukur. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Nah, dibilangnya apa teman-teman? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, lewat doa kita, with thanksgiving, present your request to God. Dengan thanksgiving, dengan ucapan syukur kita. Dan firman Tuhan bilang, and waktu kita buat itu, it will guard your heart and your mind. So, kalau kita mau jaga hati dan pikiran kita dari familiarity, kita perlu datang kepada Tuhan dengan thanksgiving, dengan thankful heart. Contohnya gimana? Waktu kita bangun pagi, kita bersyukur sama Tuhan. Karena kalau enggak, jadi kayak, bangun pagi. Ya udah sih, biasanya bangun pagi kan. Hey, jangan bikin kayak gitu loh. Kalau setiap pagi kita bisa bangun, itu kesempatan hidup yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Ada orang yang tidur malamnya, besok paginya nggak bangun. Ada. Nah, makanya teman-teman, kalau kita bisa bangun pagi, itu karena berkat kemurahan Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Jangan anggap itu sesuatu yang biasa. Ya udah, biasa bangun pagi, bangun kan. Biasanya bangun kan. Biasanya. Kata biasanya itu mesti kita singkirkan. Kenapa? Karena waktu kita biasakan ngomong biasanya, kita akan jadi orang yang familiar. Tapi waktu kita datang, bangun pagi, terima kasih Tuhan, aku bisa hidup, aku sehat. Kita akan bisa menjaga hati dan pikiran kita dari familiarity yang ada. Turun ke bawah, ada makanan. Ke sekolah, diantarin pakai mobil, misalkan. Ya biasanya kayak gini kan. Hey, kalau kita cuma biasanya kayak gini kan, kita nggak bersyukur sama Tuhan, kita kan jadi familiar. Hey, waktu kita bangun pagi ada yang siapin makan, puji Tuhan. Waktu kita ada ke sekolah, bisa dianterin, puji Tuhan. Karena ada orang-orang yang ke sekolah mereka nggak bisa dianterin. Bahkan mereka mesti naik kendaraan umum, bahkan mungkin mereka tidak seberuntung kita. Bersyukur sama Tuhan. Atau kalau misalnya kita bisa ke sekolah, even though naik kendaraan umum, tapi kita bisa punya kaki buat jalan kan? Ada orang yang gak punya kaki ke sekolah pun susah teman-teman. Bersyukur. Jangan kita anggapnya biasa aja. Biasanya begini, biasanya begitu. Biasanya ulangan juga dapatnya 100. Jangan. Tapi kita bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan sertai aku, ulangan bisa nilai bagus. Jangan biasanya. Teman-teman, kadang ya hidup kita tuh suka terlalu nyaman, jadi sehingga seapapun ya biasanya gini, ya biasanya gitu. Tapi teman-teman, jangan sampai waktu ada berkat itu diambil dari kita, baru kita ngalamin, iya ya, aduh butuh banget ya berkat Tuhan ya. Iya ya, aduh kalau aku sehat butuh banget kesehatan dari Tuhan ya. Iya ya, aku bisa ngalamin fasilitas, coba dulu aku bersyukur. Hey, apapun yang kita dapat dalam kehidupan kita, belajar buat bersyukur. Bersyukur karena itu akan menjaga hati dan pikiran kita dari familiarity. Gratitude guards our heart from the trap of familiarity, ensuring we never take for granted what God has done in our life. As simple as kita punya handphone, ada mobile datanya, di rumah punya wifi, internetnya baik, itu pun juga teman-teman bisa punya alasan untuk bersyukur. Jangan lihat itu sebagai sesuatu yang emang kewajiban Tuhan buat penuhi. No, bersyukur teman-teman. Kalau kita mau jaga pikiran kita dan hati kita, pikiran kita dan hati kita untuk tidak being familiar, nggak menganggap berkat Tuhan itu biasa aja, bersyukurlah untuk segala hal. Alright? Bersyukur. Come with a thankful heart. Yang kedua, bagaimana menjaga hati kita dari familiarity adalah count your blessings. Deuteronomy 8 verse 18. But remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestor as it is today. So, remember.
Remember, count your blessings. Teman-teman, kadang kita bangun, udah bisa langsung mandi, bisa makan, bisa pakai kaos kaki, baju ada seragam bersih, bukan seragam yang belum dicuci dari minggu lalu, bersih, fresh clothes, fresh towels. Terus ke sekolah kita bisa punya fasilitas, bahkan beberapa dari teman-teman pakai tablet di sekolah, punya buku, punya pen, punya tas, dapat lunch di sono, lunchnya enak, terus bisa punya teman, bisa punya gadget, bisa pulang ke rumah, bisa punya rumah yang nyaman, bisa ada sama orang tua, bisa punya TV di rumah, bisa main game, bisa. Coba deh hitung satu-satu. Hitung satu-satu. Kalau teman-teman bilang hidupnya tidak diberkati Tuhan, Tuhan jahat, kebangetan. Count your blessings satu-satu. Iya ya, aku ngalamin ini. Percaya, waktu kita buat ini, kita gak jadi orang yang familiar. Kita gak akan jadi orang yang kayak, Tuhan, masa gini aja gak bisa. Tuhan, enggak. Tapi kita jadi orang yang bersyukur. Alright? Count your blessings. Remember. Don't forget that it's God who gives you all blessings. So count each one carefully and never think they are just ordinary. Jangan kita anggap itu sesuatu yang biasa. Udah biasanya ada. No. Tapi kalau kita mau ngalamin berkat Tuhan, kita mau ngalamin mujizat Tuhan, kita mau ngalamin Tuhan bekerja dalam kehidupan kita mau ngalamin Tuhan bicara sama kita. Jangan kita getting familiar dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Come with a thankful heart, count your blessings, dan kita akan ngalamin hati kita akan selalu limpah dengan syukur, dan kita akan selalu on fire untuk kita beribadah pada Tuhan. So ibadah kita tidak akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, karena kita tahu every week kita datang ke gereja karena kita bersyukur sama Tuhan. Kita dapat hidup, kita diberkati Tuhan, bersyukur. Bukan karena kita baik sehingga kita deserve all the blessings yang Tuhan kasih, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur, dan itu membuat kita tidak familiar dalam kehidupan kita. So aku berdoa biar kita jadi orang yang selalu bersyukur, count our blessings one by one, sehingga kita tidak menjadi orang yang familiar, dan kita selalu bisa mengalami apa yang menjadi kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Thank you for following until the end. Kebaktian kita sudah selesai, dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Mari kita angkat kedua tangan kita, dan kita mau terima doa berkat. Terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini. Aku berdoa berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir, setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa memberkati teman-temanku semua, dan terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, amin. So, happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.